Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hingga saat ini Anies Baswedan belum juga diusung oleh PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal dari beberapa hari yang lalu sudah santer pemberitaannya bahwa Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP bersama Rano Karno. Itulah antara yang tersebar di media sosial. Tetapi kenyataannya sampai sekarang memang masih belum ada tanda-tanda pengumuman dari PDIP. Meskipun PDIP sendiri juga sudah mengumumkan calon-calon yang masuk di pilkada seperti di Banten, Jawa Tengah, dan beberapa tempat lain itu sudah diumumkan. Tapi untuk Jakarta dan termasuk Anies Baswedan apakah masuk apa tidak dalam daftar pengumuman calon pilkada versi yang akan diusung oleh PDIP, ini yang mungkin masih tarik menarik ya di kalangan internal PDIP. Sementara itu juga mungkin juga dari kalangan dari PDIP sendiri, mungkin Ibu Megawati masih belum percaya 100% apakah nanti kalau Anies Baswedan itu diusung oleh PDIP akan nurut dengan platform PDIP atau malah meninggalkan PDIP. Nah, ini yang kemungkinan masih jadi pembicaraan, masih jadi bergening antara PDIP dengan Anies Baswedan ya. Tetapi nyatanya hingga hari ini hari Selasa 27 Agustus, di mana mulai hari ini KPU sudah mulai menerima atau membuka pendaftaran untuk calon gubernur Jakarta. Yang jelas kembali ke Anies Baswedan, PDI akan mengusung atau tidak mengusung Anies ini memang masih jadi tarik menarik. Apakah juga nanti PDIP itu akan mengumumkan pada hari-hari akhir pendaftaran Pilgub? Ini yang menarik ya. Ini saya upload ulang adalah dialog TV One dengan Profesor Burhanuddin Muhtadi, analis politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, saya ingin ke Prof. Burhan untuk menanyakan, tadi Prof. Burhan sempat mengatakan soal pertimbangan politik strategis. Yeah. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah tersebut, apakah hal tersebut kemudian PDIP mengkalkulasikan jika kemudian Anies maju dari PDIP, ini justru akan lebih menguntungkan Anies ketimbang PDIP untuk jangka panjangnya? Memang begini, ada pro kontra nih ya, ada plus minus lebih tepatnya, Alfat. Kalau misalnya Anies tidak menjadi kader PD Perjuangan, maka PD Perjuangan mungkin bisa menyaksikan komitmen kepartean Anies Baswedan, dan itu nyambung dengan pidato Ibu Mega. Dua kali pidato terakhir Ibu Mega kan menyinggung soal itu ya. Tetapi kalau misalnya Anies maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dengan masuk sebagai kader partai, itu juga bisa menyempitkan ruang gerak Anies pada titik lain. Betul. Karena tidak cukup kan menang hanya dengan mendapatkan dukungan dari konstituen PD Perjuangan di Jakarta. Perlu memperluas, lebih inklusif, diterima terutama oleh kader partai lain. Dan sejauh ini Anies kan terlihat pengen tidak masuk secara formal dalam partai manapun, meskipun dia sangat dekat dengan partai manapun. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi titik persengketaan, yang kira-kira sampai sekarang Anies dianggap kurang all out untuk menunjukkan komitmennya masuk ke dalam partai. Jangka panjang, Alfat, sebenarnya bisa menguntungkan Anies loh. Kalau misalnya dia masuk ke partai, bukan sekedar menunjukkan loyalitasnya kepada PD Perjuangan,
Tapi jangka panjang kita tahu Anies bisa menjadi calon favorit presiden atau wakil presiden jika dia menang Jakarta dari PDI Perjuangan. Karena kita tahu dari dalam sejauh ini belum muncul nama, terutama setelah Mas Ganjar kalah dalam Pilpres 2024. Tapi lagi-lagi posisi itu juga bisa memicu resistensi dari elit PDI Perjuangan yang lain. Karena bagaimanapun yang mengantri sebagai capres 2029 kan banyak. Bukan hanya dari newcomer seperti Anies ya. Jadi saya kira ini yang membuat Anies cukup mengalami pro kontra ya di dalam, dan belakangan justru yang muncul adalah kader internal yaitu Pramono Anung, meskipun lagi-lagi masih simpang siur, tetapi lagi-lagi menunjukkan betapa alotnya ya perdebatan di dalam. Oke, saya ingin terakhir ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, terakhir, dengan batalnya pengumuman Anies sejauh ini sementara ini oleh PDIP, lalu kemudian ada rencana sepertinya akan injury time nih di hari terakhir tanggal 29, mungkin barangkali. Nah, apa kemudian positif negatifnya bagi PDIP jika kemudian mengumumkan di menit-menit terakhir? Iya, memang tidak ada tidak ada kesimpulan yang konklusif ya terkait dengan timingnya. Kalau diumumkan di akhir tentu saja akan menimbulkan efek kejut. Tetapi efek kejutnya tergantung siapa yang diusung oleh PDI Perjuangan. Betul. Apakah efek kejutnya itu positif dalam pengertian menciptakan semacam euforia, semacam klimaks gitu ya, ataukah anti klimaks. Nah itu kan sangat tergantung siapa yang akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan ya. Dan sejauh ini memang soal Anies yang menjadi perdebatan apakah jadi calon gubernur atau tidak dari PDI Perjuangan itu juga melibatkan pertarungan antar faksi ya di dalamnya. Coba lihat, kalau kita lihat Anies yang muncul sebagai calon gubernur itu kan umumnya muncul dari orang-orang seperti Mas Hinton ya, kemudian Mas Putra Nababan ya, orang-orang yang cukup dekat ya dengan Pak Sekjen. Tetapi kemarin muncul Oli Dodong KB yang mengusulkan nama Pramono Anung ya. Yang kita tahu ini lagi-lagi menunjukkan bahwa nama Anies sangat kontroversial di dalam, dan menurut saya wajar ya PDI Perjuangan mempertimbangkan cukup alot dan memakan waktu mungkin lebih lama dari yang kita perkirakan. Tetapi lagi-lagi kita tunggu saja, Alfat, 1-2 hari ini, apakah Anies akan pakai baju merah bukan hanya kemarin, tetapi nanti sampai pilkada, ataukah baju merahnya itu hanya sekedar gimmick ya. Jadi apakah, nah ini terakhir dari saya, apakah Anies tidak diumumkan kemarin hanya sekedar ditunda, ataukah dibatalkan? Jawabannya hanya dalam beberapa jam ke depan. Iya.